Naga Bonar adalah sosok naga yang mulutnya bisa mengeluarkan api dan juga memiliki sisik yang seperti ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas Naga Bonar, melainkan kita akan membahas rawa atau danau yang bernama Pening yang berada di Semarang. Rawa Pening adalah sebuah danau yang menjadi objek wisata di Semarang, Jawa Tengah. Ada sebuah legenda turun-temurun yang mengisahkan awal mula terbentuknya danau tersebut, yakni legenda Rawa Pening. Kisahnya dahulu kala ada sebuah desa yang bernama Ngasem yang terletak di antara lembah Gunung Merbabu dan Temoloyo. Temlomoyo. Di desa tersebut terdapat sepasang suami istri, yaitu Ki Hajar dan Nyai Salakanta. Pasangan suami istri ini dikenal ramah dan suka menolong. Karena itu pasangan tersebut sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun hidup mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Meski belum memiliki anak, Ki Hajar dan istrinya tak pernah terdengar cekcok. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hingga pada suatu hari, Nyai Salakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada sang suami, Nyai Salakanta menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak. Mungkin saking kepenginnya punya anak, si Nyai sambil menangis pada saat berbicara pada sang suami. Ki Hajar kemudian meminta izin kepada istrinya untuk bertapa. Dia berharap dengan bertapa keinginan istrinya untuk punya anak terwujud. Keesokan harinya Ki Hajar pergi untuk bertapa ke lereng gunung Lomoyo. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Salakanta dengan sabar menunggu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, namun sang suami tak kunjung datang. Sampai Nyai pun khawatir dengan suaminya. Suatu hari Nyai Salakanta merasa mual lalu muntah. Ia berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata benar si Nyai hamil, dan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, gak sampai tahun demi tahun ya. Lalu semakin lama perut Nyai pun semakin membesar, dan sampai waktunya ia melahirkan. Sampai si Nyai terkejut karena anak yang dilahirkannya yaitu seekor naga. Ntar dulu, tadi di awal kita ngomongin naga, sekarang ada tokoh naganya. Wah, berarti nyambung nih ceritanya. Lanjut. Anak tersebut akhirnya diberi nama Baru Klinting, yang diambil dari nama tombak suaminya, yaitu yang berarti Baru adalah keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi daripada pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meskipun berwujud naga, Baru Klinting bisa berbicara layaknya manusia. Si Nyai pun terheran-heran melihat keajaiban anaknya tersebut. Nyai Salakanta juga malu dengan warga karena dirinya mempunyai seorang anak berwujud naga bonar. Gak pakai bonar. Sampai suatu hari Baru Klinting besar bertanya pada ibunya soal ayahnya. Si Nyai pun tersentak kaget dan gak pakai banget. Karena menurutnya si Baru Klinting sudah saatnya tahu tentang ayahnya. Si Nyai pun menyuruh Baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang bertapa di lereng gunung Telomoyo. Nyai Salakanta meminta Baru untuk membawa pusaka tombak ayahnya. Sampai akhirnya si Baru ketemu dengan ayahnya, lalu bersujud di depan ayahnya, dan si Baru pun menjelaskan siapa dia. Awalnya Ki Hajar pun tidak percaya karena dia memiliki anak seekor naga. Namun setelah Baru menunjukkan pusaka tombak miliknya, Ki Hajar pun mulai percaya, namun belum sepenuhnya. Ki Hajar pun berkata, "Baiklah, aku percaya bahwa pusaka itu milikku, tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar anakku, coba kamu sekarang lingkari gunung ini." Baru Klinting pun segera melaksanakan perintah ayahnya tersebut untuk meyakinkan sang ayah bahwa dia memang benar anaknya. Dan Baru Klinting pun berhasil melakukan perintah ayahnya tersebut, dan dia diperintahkan ayahnya bertapa di tempat tersebut agar wujudnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur namun penduduknya sangat angkuh. Singkat cerita, penduduk desa pun bermaksud akan mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan diadakan gelar pertunjukan seni dan tari. Dan para warga pun beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Sampai akhirnya mereka melihat seekor naga, yaitu naga Baru Klinting. Para warga pun beramai-ramai menangkap dan memotong-motong dagingnya itu lalu dibawa pulang. Daging itu pun mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika para warga sedang asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki dengan tubuh penuh luka dan menimbulkan bau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Klinting. Di situ Baru Klinting meminta makan, namun yang para warga kasih bukan makanan tetapi sebuah makian. Sampai akhirnya Baru Klinting pun pergi dan meninggalkan tempat tersebut.
Namun di tengah perjalanan ia bertemu janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung yang baik hati pun mengajak Baru Klinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan yang lezat. Setelah berbicara dengan Nyi Latung, Baru pun kembali ke pesta dan menancapkan sebatang lidi dan meminta para warga untuk mencabutnya. Namun tak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Baru Klinting pun segera mencabutnya dengan mudah dan pada saat bersamaan keluarlah suara bergemuruh dan menggetarkan seluruh desa. Lama-kelamaan air pun menyembur keluar dari lubang bekas lidi itu, sampai akhirnya terjadi banjir dan warga yang mencoba menyelamatkan diri pun tak ada yang selamat. Dan desa itu pun seketika berubah menjadi rawa yang kini dikenal dengan nama Rawa Pening. Lalu Baru Klinting menghampiri Nyi Latung yang sudah diperintahkan untuk menyiapkan penumbuk padi yang bentuknya seperti lesung. Itu loh, masa nggak tahu sih. Dan Baru Klinting berubah menjadi naga lagi untuk menjaga Rawa Pening tersebut.